Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat Selamat pagi. pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat luar biasa. Sehat. Luar biasa, Pak. Bagaimana, Pak? Semuanya sehat, Pak. Puji Tuhan. Syukur. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita pada pagi hari ini. Kiranya pertemuan kita pada pagi hari ini untuk bagaimana kita mendemonstrasikan ada 3 kasus, terutama dalam praktik coaching. Saya sangat mengharapkan keterlibatan kita semua secara baik, secara konstruktif, agar apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Oke teman-teman, kita mulai dengan kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah bagaimana seorang guru yang berperan sebagai seorang coach dan seorang murid yang berperan sebagai seorang coach nanti, yaitu terkait dengan kasusnya seorang guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ini adalah kasus pertama. Kasus pertama ini nanti akan dilaksanakan atau dipraktekkan oleh saya sebagai seorang coach dan Pak Metodius sebagai seorang coach dan juga Pak Mansi sebagai seorang pengamat. Bapak Ibu, teman-teman, mari kita mulai kegiatan kita. Bagaimana semuanya sudah siap? Siap, Pak. Siap, sudah. Oke, sudah siap. Tudi, selamat pagi. Apa tujuan pertemuan Selamat kita pagi, pada Bapak. pagi hari ini? Oke, selamat pagi Tudi. Apa tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini, Tudi? Ya, baik Bapak. Jadi pada pagi hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak. Ingin menyampaikan suatu hal Bapak, yaitu terkait dengan persoalan yang saya alami. Yaitu saya sangat sulit untuk bekerja sama dengan orang lain, sulit untuk bergabung bersama teman-teman saya di dalam kelas. Begitu Bapak. Oke, begitukah Pak Tudi? Iya Bapak, begitu. Tudi, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita pada hari ini agar kegiatan kita dapat terlaksana atau tercapai dengan baik menurut Tudi? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi ukuran keberhasilan pertemuan saya dengan Bapak pada saat ini, yaitu saya dapat mengumpulkan tugas tidak sendiri, tetapi atas nama kelompok. Ya, yang terjadi selama ini Bapak, bahwa saya cenderung untuk mengumpulkan tugas secara individu, tetapi tidak mengatasnamakan kelompok, walaupun pada dasarnya yang diinginkan bahwa itu harus dikerjakan secara kelompok. Tetapi saya kepinginnya selalu mengumpulkan itu secara sendiri, secara mandiri, Bapak. Oke, Tudi, luar biasa sekali. Itu target kita ya, Tudi ya. Ya, Kalau Bapak. begitu, apa kesempatan yang dimiliki oleh Tudi sekarang ini untuk mencapai harapan yang sudah disampaikan oleh Tudi tadi, yaitu terkait dengan bagaimana Tudi nanti bisa mengumpulkan tugasnya secara kelompok, tidak lagi secara sendiri-sendiri atau secara mandiri, Tudi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi kesempatan yang saya miliki bahwa Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas kami sering melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan diskusi kelompok. Sehingga dengan kesempatan ini saya bisa bergabung dan bekerja sama dengan anggota kelompok saya. Nah, memang selama ini saya butuh dilatih, Pak. Selama ini sering ada tugas individu yang tidak membiasakan saya untuk bekerja sama dengan teman-teman di dalam kelompok. Mungkin seperti itu, Pak. Oke Pak Tudi, luar biasa sekali harapannya. Terima kasih Pak Tudi ya, bahwa kita sebagai seorang individu memang harus mampu sebenarnya bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman kita. Itu sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya. Baik. Tidak bagus kalau umpamanya kita menyelesaikan tugas, lalu Bapak Ibu guru sudah membagi kita dalam kelompok, lalu kita bekerja sendiri. Alangkah Betul. baiknya ke depannya Pak Tudi harus bisa menyelesaikan segala tugas itu secara
berkelompok ya tuh dia, jangan sendiri-sendiri ya tuh dia. Ya, ya. Betul. Kalau begitu Todi, kalau dilihat dari skala yang Pak Todi sekarang sudah capaikan, kira-kira Todi sekarang berada pada skala yang keberapa Todi? Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau dilihat dari skala 1 sampai dengan 10, saya pikir bahwa saya di angka yang ke-6, Pak. Ya, di mana sebenarnya saya mau untuk bergabung dalam kelompok dengan teman-teman. Hanya saya masih belum cocok teman, Pak. Ya, dalam kelompok, ya, karena kelompok kami selama ini selalu sama terus. Sehingga selama ini ketika ada pergantian kelompok, anggota di dalam kelompok, saya rasanya tidak nyaman, sangat tidak betah di dalam kelompok itu, Pak. Poin saya Itu yang ada oke, Pak. yang ke-6, skala yang ke-6, Bapak. Oke, luar biasa ya tuh dia. Ternyata kamu sudah menyadari bahwa ketika kita mengambil skala 1 sampai 10 bahwa kamu sudah berada di skala yang ke-6. Luar biasa Pak Todi. Sangat saya harapkan bahwa Todi nanti kalau kedepannya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan anggota kelompok. Ya, tentu dengan sebuah harapan yang disampaikan oleh Todi tadi adalah kelompoknya nanti variasi. Betul, Bapak. Ya, betul. Terima kasih ya Todi ya. Itu yang kamu mau, itu yang kamu harapkan. Ya. Dari situasi dan kondisi yang kamu miliki sekarang ini, sebenarnya kira-kira apa kekuatan dari seorang Todi untuk bisa tercapai atau terlaksananya tujuan yang kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana kamu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan anggota kelompok yang lain. Tidak seperti sebelumnya bahwa kamu itu bekerja sendiri meskipun sudah bagi kelompok. Lalu kamu tadi sudah menyampaikan alasannya bahwa selama ini Pak, karena anggota kelompok kami selalu itu terus, sehingga kamu kurang mau bekerja sama. Maunya dari kamu gantilah anggota kelompok, tidak hanya terus kamu dengan teman sebelumnya, tetapi harus berganti teman. Dari situasi dan kondisi ini, apa sebenarnya kekuatan kamu untuk mencapai tujuan tadi? Baik, Bapak. Sebetulnya ini kekuatan yang saya miliki saat ini, yaitu saya mau anggota kelompoknya selalu berubah terus, Pak. Tidak apa namanya, tidak hanya dengan teman-teman yang sama terus. Saya kepingin ada variasi. Kalau hari ini dengan teman si Nober, besok saya akan bergabung dengan si Gusti, begitu ya, Pak. Seperti itu, Bapak. Itu kekuatan Itu saya. maksud kamu ya. Memangnya selama ini kamu selalu berteman dengan siapa ya tuh di dalam kelompok? Ya, jujur memang selama ini Bapak saya paling senang berteman dan bekerja sama dengan yang namanya Justin. Ya, soalnya kami sejak kelas 1 kami selalu bersama. Ya, kemudian juga kami bertetangga rumahnya. Sehingga saya paling nyaman dengan Pak Justin, dengan Justin. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya tuh dia. Bahwa selama ini kamu paling nyaman dengan Justin. Tetapi harapan kamu tadi bahwa tidak hanya Justin sebagai teman anggota kelompok kamu, tetapi teman-teman yang lain juga harus bisa ya. Betul sekali Iya, Pak Todi. betul. Saya juga kalau mau berteman itu tidak hanya sendiri Todi, tetapi Iya, kiranya kita punya banyak teman lah, sehingga kita bisa berkolaborasi, bertukar informasi satu dengan yang lain. Mungkin ada baiknya dari teman satu, ada baiknya dari teman yang lain, sehingga kita saling mengisi lah Todi ya. Itu iya, harapan yang sangat luar biasa ya Todi. Oke, dari harapan ini tadi Todi, kemudian ketika kamu mau membagi kelompok, lalu anggota kelompoknya harus bervariasi, iya. kemudian tidak hanya dengan Justin tetapi dengan teman yang lain, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang menghalangi agar apa yang menjadi tujuan kamu itu nanti tercapai dengan baik? Itu terkait dengan hambatan atau hambatan selama ini, menurut kamu apa? Oke. Baik Bapak, jadi yang saya lihat selama ini hambatannya itu adalah kelompok kami itu statis, tidak berubah. Ya, di sini Bapak,
pembagian kelompok kami selama ini tidak bervariasi. Sehingga di dalam kelompok kami, saya terus mengerjakan tugasnya. Sedangkan yang lain uh, tidak melaksanakan atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga selama ini saya berpikir bahwa ya apalah gunanya kita bekerja di dalam kelompok, toh ternyata yang mengerjakan itu hanya saya. Jujur Bapak bahwa saya menderita dalam kelompok itu Bapak. Makanya kepingin sekali saya berpindah ke teman-teman kelompok yang lain. Seperti itu. Oke, Todi. Berarti selama ini kamu kerja sendiri ya, Todi ya? Iya betul sekali Bapak. Hanya saya terus yang kerja. Kasihan ya kamu juga ya. Iya betul sekali Bapak. Makanya selama ini saya ingin sampaikan ini kepada Bapak bahwa saya sebetulnya lebih baik sendiri daripada kerja saya seperti hambanya teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok. Lalu mereka yang lain biasanya kalau kerja kelompok seperti ini, mereka buat apa tadi? Mereka bermain dan kemudian seolah-olah itu mereka aktif di dalam kelompok, tetapi ternyata tidak begitu. Jadi yang saya kerjakan, yang tugas itu selama ini saya semua yang kerjakan. Tetapi yang buat saya juga tidak puas Bapak bahwa hasilnya sama, kan nilainya nilai kelompok Bapak. Misalnya hasilnya 90, berarti mereka yang tidak kerja pun hasilnya 90 sama dengan saya. Tidak ada perbedaan nilai begitu Bapak. Ya. Oke, begitu ya tuh dia. Sehingga kamu mengambil sikap selama ini ya lebih baik saya mengunggahnya bukan atas nama pribadi atau mengumpulkannya atas nama kelompok, tetapi atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya, kadang memang selama ini saya ambil tugasnya, kemudian saya sampaikan bahwa nanti kita ini tugas kelompok kita, tetapi kadang Bapak saya curangi mereka. Saya tulis nama saya saja lalu saya serahkan kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar kami gitu. Oke, itu dia. Betul sekali itu dia. Itu sebenarnya berangkat dari bahwa dalam diskusi kelompok itu mereka tidak terlibat ya. Tidak terlibat Bapak, betul. Itu mungkin tadi pengaruh anggota kelompoknya yang itu terus ya tuh dia. Iya betul Bapak ya. Mungkin mereka juga tidak senang satu kelompok sama saya. Atau mereka menganggap bahwa Todi yang paling pintar sih, biarlah Todi yang mengerjakannya, kita yang lain tunggu saja hasilnya. Begitu. Ya, saya juga tidak pernah bertanya Bapak terkait dengan anggapan mereka terhadap saya seperti itu Bapak. Oke, itu dia luar biasa sekali cerita dari kamu, dari situasi dan kondisi yang kamu alami, lalu kemudian kamu bisa mengambil sikap bahwa mengunggah atau mengumpulkan tugas kamu itu secara mandiri. Todi sebenarnya sebuah kekeliruan ya, Todi ya. Sementara awalnya tadi diskusi kelompok, lalu dalam pelaksanaannya memang kamu kerja sendiri karena memang anggota kelompoknya tidak mau aktif ya, semuanya pada pasif. Lalu pada akhirnya kamu bisa mengumpulkannya tugasnya secara sendiri. Oke Todi, kalau memang seperti itu situasi dan kondisinya, apa rencana dari Todi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Baik Bapak, rencana saya ke depannya itu adalah mengusulkan kepada Bapak dan guru yang mengajar di kelas kami supaya apabila ada kegiatan kelompoknya harus bervariasi, begitu Bapak, tidak statis atau berganti terus. Ya, saya mau bergabung dan bekerja sama dengan kelompok yang mungkin yang bisa lebih menerima saya di kelompok itu atau lebih baik ketika diajak untuk bekerja sama. Seperti itu. Oke, tadi luar biasa ya rencana kamu, bahwa harapannya bahwa kedepannya pembagian kelompoknya itu harus bervariasi ya. Tidak hanya dengan teman itu terus, tetapi berganti teman. Misalnya tadi kamu sampaikan tidak hanya dengan si Justin, tetapi kelompok dengan misalnya Quinto lah atau Mansi lah, begitu ya. Iya, saya memang selama ini lebih sukanya sama Pak Mansi kalau berdiskusi Bapak. Ya, sama Mansi ya? Iya, betul. Dari rencana yang kamu sampaikan itu tadi, adakah rencana yang menjadi rencana prioritas dari kamu untuk mencapai tujuan tersebut?
Untuk sementara Bapak tidak, saya hanya fokus kepada bagaimana saya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas kami, supaya membentuk kelompok yang bervariasi begitu, tidak statis seperti yang terjadi selama ini, Pak. Terima kasih itu dia. Berarti untuk sementara tidak ada rencana yang prioritas, tetapi harapannya bahwa pembagian kelompok ke depannya ini harus bervariasi ya. Iya, betul. Itu dia. Terkait dengan rencana yang kamu sampaikan tadi, adakah jangka waktunya? Misalnya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan sehingga rencana kamu ini dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Adakah rencana waktunya? Baik, Bapak, terima kasih banyak. Jadi ini menurut saya sangat urgen, sangat penting, Bapak. Sehingga saya berpikir bahwa sesegera mungkin saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada Ibu dan Bapak guru yang mengajar di kelas kami, agar nanti ketika kami melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelompoknya itu harus bervariasi. Karena nanti akan berdampak kepada bagaimana keterlibatan saya di dalam kelompok. Kemudian saya ingin bahwa teman-teman saya juga bisa belajar, tidak hanya saya. Karena saya juga kasihan, Bapak. Ya, teman-teman saya katanya tugas kelompok atau bekerja di dalam kelompok menyelesaikan tugas-tugasnya, atau ternyata mereka tidak melaksanakan itu. Mereka main, dan Ibu dan Bapak guru itu selalu percaya mereka bahwa mereka di dalam kelompok itu mengerjakan tugas seperti saya. Ternyata tidak. Jadi mungkin besok pagi saya akan komunikasikan itu dengan Bapak dan Ibu guru kan. Begitu. Oke, terima kasih itu dia. Intinya bahwa ketika besok ada kegiatan pembelajaran yang bersifat diskusi kelompok, oke, kamu siap untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan bergabung dengan kelompok yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, begitu? Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Berarti siap ya, mau besok, lusa, Siap. ataupun berapa hari ke depan ini, yang intinya bahwa kelompoknya tidak begitu-begitu terus atau harus bervariasi, Betul. begitu ya, itu dia. Kelompoknya harus bervariasi, Bapak. Ya. Oke, terima kasih ya, itu dia. Kalau begitu, harapan kamu dan kamu siap melaksanakannya, apa ukuran keberhasilannya nanti bahwa apa yang kamu rencanakan itu terlaksana atau tercapai dengan baik tadi? Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi menurut saya bahwa ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam hal ini, yang pertama, saya memiliki keberanian untuk mengkomunikasikannya dengan Bapak dan Ibu guru saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Luar Bapak. biasa itu. Ya, yang kedua, Bapak, bahwa nanti setelah saya melakukan realisasi berupa yang bervariasi. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman saya itu nanti akan menjadi mandiri, Bapak. Ya, mereka tidak akan tergantung lagi kepada orang tertentu di dalam kelompoknya. Itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi terjadi pada semua teman-teman saya di dalam kelompok. Begitu, Bapak. Ada 3 poin penting itu. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama itu saya memiliki kemampuan untuk keberanian untuk mengkomunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian, itu dua. Ya, kemudian yang kedua, kelompok yang ada akan bervariasi. Kemudian 3, teman saya akan menjadi mandiri. Begitu, Bapak. Jadi 3 luar biasa ya. Oke, luar biasa ukuran keberhasilan yang kamu sampaikan tadi. Yang pertama bahwa kamu nanti punya semangat atau punya kemampuan, berani diri untuk bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kamu, itu dia. Iya, Oke, betul. luar biasa. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwa siap bekerja sama, berkolaborasi, dan berdiskusi di dalam kelompok. Yang penting kelompoknya bervariasi. Iya, sih. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap anggota kelompok, saya ataupun siapa menurut Pak Todi tadi bahwa siap untuk menjadi mandiri, betul. Pak, memang pada dasarnya tadi bahwa di dalam pembagian tugas kelompok itu bahwa semua siswa atau semua kalian itu harus punya perannya masing-masing. Misalnya ini tuh dia di anggota kelompok kamu, misalnya kamu ada 4 orang, ya mungkin 1 orangnya sebagai anggota kelompok, yang kedua
satu orangnya berperan sebagai tukang mencatat atau nulisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mengakomodir atau mencatat juga masukan ataupun usulan dari teman, ataupun juga sebagai timekeeper-nya untuk melihat waktu. Oh, sekarang waktunya sudah kita selesai diskusi kelompoknya. Kadang kan kita terlena tuh misalnya serunya diskusi kelompok, oh tidak sadar bahwa waktunya sudah selesai. Kemudian yang keempat mungkin ada yang berperan sebagai anggota kelompok. Dengan apa perannya sebagai anggota kelompok? Itu sebenarnya sebagai peserta, sebagai anggota di dalam kelompok itu harus kita pahami bahwa oh ternyata setiap kelompok itu harus punya perannya masing-masing. Oh saya di dalam kelompok berperan sebagai ini, saya berperan sebagai ini. Yang pada intinya bahwa ke semua peserta, ke semua anggota kelompok itu harus punya perannya masing-masing. Sehingga ketika semua peran itu dilaksanakan dengan baik, pasti diskusi kelompoknya akan berhasil dengan baik. Maka harapan dari kami sebagai Bapak Ibu guru itu tercapai dengan baik. Lihat begini, Todinya aktif, Mancinya aktif. Lihat begini, Yustinya aktif. Oh luar biasa kerjasama dan kolaborasi mereka. Itu yang sangat kami harapkan di dalam diskusi kelompok tadi. Luar biasa tadi sebuah rencana dari Todi, kemudian ukuran keberhasilannya. Saya ingin mendapatkan komitmen dari Todi terhadap rencana dari Todi tadi, misalnya bahwa kelompoknya harus bervariasi. Kira-kira apa komitmen dari Todi? Baik, terima kasih Bapak. Jadi komitmen saya secara pribadi bahwa kalau selama ini kan saya selalu mengumpulkan tugas kelompok itu atas nama pribadi. Tetapi komitmen saya nanti ke depan ini adalah saya akan mengumpulkan tugas kelompok atas nama kelompok, tidak atas nama pribadi. Itu yang menjadi komitmen utama saya, Bapak. Luar biasa komitmennya itu dia. Bagaimana kita sepakat ini komitmen? Sepakat, Bapak. Oke, siap untuk dilaksanakan kapan saja? Siap, Bapak. Oke. Meskipun bukan dengan saya atau dengan Ibu Justin, mungkin dengan guru lain nanti tetap laksanakan ini sebagai seorang pribadi siap menjalankan berkolaborasi dalam kelompok tadi? Siap, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, tadi. Lalu siapa yang membantu Todi dalam menjaga komitmen yang disampaikan oleh Todi tadi? Kira-kira siapa menurut Todi? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi menurut saya yang bisa menjaga saya supaya tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas saya secara kelompok atau saya mampu berkolaborasi dalam kelompok, yaitu yang pertama adalah kalau Bapak tidak keberatan, saya akan meminta bantuan Bapak Yuvens sebagai pengontrol. Karena bagaimanapun Bapak bahwa saat ini saya beranikan diri untuk mengkomunikasikan ini dengan Bapak karena saya menganggap Bapak bisa memberikan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, Bapak, saya akan meminta teman saya. Tadi saya sampaikan bahwa teman dekat saya itu adalah Mansi, sehingga nanti dia yang akan selalu mengontrol ketika nanti saya tidak bisa mampu atau kembali ke posisi awal bahwa saya ada kecenderungan untuk menyelesaikan tugas saya secara individu, nanti dia akan selalu mengingatkan saya bahwa kemarin kamu sudah berkomitmen untuk bisa mampu bekerja sama di dalam kelompok. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Todi. Luar biasa ya. Bahwa ternyata kamu sudah punya semangat yang tinggi, bahkan sudah membuat komitmen dan siap juga komitmen yang sudah kamu sampaikan tadi dijaga atau dibantu agar terlaksana itu komitmen, dan meminta saya secara pribadi sebagai seorang guru untuk menjaga komitmen itu, dan juga teman kamu, teman akrab kamu tadi Mansi. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi. Saya sebagai seorang guru sangat senang sekali dengan kamu pada hari ini. Saya sangat mengharapkan masih ada Todi-Todi yang lain nanti yang punya komitmen seperti ini. Ketika ada soal, ketika ada masalah, siap untuk dikomunikasikan kepada kami sebagai Bapak Ibu guru dan punya komitmen. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih punya siswa seperti kamu Todi. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke, kemudian juga
meminta bantuan teman. Ini juga sebagai bentuk kerjasama tadi, bahwa kamu secara pribadi punya komitmen, lalu kamu meminta Mansi teman kamu tadi untuk menjaga komitmen. Ini sebenarnya tadi sebagai bentuk juga kerjasama dari kamu, bahwa kamu itu bukan seorang diri, tetapi kamu adalah punya sahabat, punya teman yang bisa membantu, menolong kamu terhadap sesuatu apa yang menjadi sikap atau komitmen kamu, sehingga apa yang menjadi sikap atau komitmen itu nanti pada waktunya dapat tercapai dengan baik, terlaksana dengan baik. Luar biasa. Itu sudah kamu bentuk kerjasamanya tadi. Terima kasih tadi. Terima kasih Terima Bapak. kasih sekali Selamat lagi. pagi. Iya, terima kasih tadi ya. Ya, Harap Bapak. bisa berdiskusi kelompok dengan baik nanti ke depannya ya. Amin Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih tadi ya. Oke. Ya, silahkan boleh beristirahat atau kemana saja, silahkan. Oke, terima kasih Pak Mansi. Itu adalah praktek coaching saya bersama seorang coach tadi, seorang siswa, yaitu Todi. Pada akhirnya tadi dia sudah punya komitmen untuk bisa melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi rencana dari dia tadi, bahwa dia nanti ke depannya tidak lagi bisa bekerja sendiri, tetapi dia bekerja dengan baik, bekerja sama di dalam kelompoknya. Kira-kira menurut pengamatan dari Pak Mansi terhadap proses yang kami laksanakan tadi seperti apa? Baik, saya mengapresiasi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh teman berdua yang sangat hebat. Ya, izinkanlah saya menyampaikan komentar terkait hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching pada kasus 1 ya. Dalam hal ini Pak Yuven Starong sebagai coach dan Pak Metodis Rudiang sebagai coachee. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak karena telah Oke, mempraktikkan terima kasih Pak Mansi. ya coaching yang luar biasa ya. Sebuah proses coaching yang luar biasa, saya acungi dengan jempol ya. Oke, terima kasih Pak Mansi. Ya, hasil pengamatan saya tentang pelaksanaan Alur Tirta dalam coaching ini ya dapat saya amati melalui 4 aspek ya. Yang pertama, tujuan umum telah tercapai di mana pada tahap awal kedua pihak coach dan coachee telah menyepakati ya, apa tujuan rencana pertemuan pada hari ini dan apakah ukuran keberhasilan pertemuan pada hari ini. Ya, seperti itu yang saya lihat tadi ya. Ibu, Bapak ya. Oke, Kedua, terima kasih Pak Mansi. tahap identifikasi tercapai dengan baik di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Ya, misalnya terkait dengan apa kesempatan ya yang dimiliki sekarang untuk mencapai tujuan yang diharapkan ya. Kemudian dapat tercapai menentukan posisi sekarang dengan menggunakan skala 1 hingga 10 dalam pencapaian tujuan. Kemudian dapat menentukan kekuatan yang dimiliki dalam mencapai tujuan dan dapat menentukan peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil untuk mencapai yang diharapkan dan dapat menentukan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan. Kemudian yang ketiga, tahap rencana aksi tercapai dengan baik, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat tercapai dengan baik. Ya, tadi dapat menentukan apa rencana dalam mencapai tujuan, dapat menentukan rencana prioritas yang dilakukan, dapat menentukan jangka waktunya untuk mencapai tujuan tersebut, serta menentukan apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang dilakukan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab ya tercapai dengan baik terkait dengan membuat komitmen terhadap rencana aksi yang dibuat, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pokoknya praktik coaching pada hari ini sangat baik dan luar biasa ya, teman. Terima kasih. Kesempatan Oke, berikutnya terima kasih Pak Matius ya, atas saya apresiasinya. serahkan ke teman yang lain untuk melakukan praktik coaching kasus 2. Saya persilakan. Oke,
Baik, terima kasih kepada Pak Mansi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempraktikkan coaching dan akan menyelesaikan kasus yang kedua. Di sini saya bertindak sebagai coach. Saya perkenalkan diri, saya Methodis Rodian, dan saya akan bersama coach saya, Pak Matius Mansi, Siap. kemudian pengamat nanti akan diamati oleh Bapak Yusuf. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau melakukan praktik coaching terkait dengan kasus 2. Nah, kasus 2 yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang bersangkutan. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut, pada para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, itu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini ada kasus, ada seorang murid bercerita jika dia diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang bersangkutan. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika gurunya sering menyindir murid tersebut yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi berikut kami akan praktikkan bersama coach saya, Pak Matius. Oke. Nak Mansi, mengapa kamu berdiri di situ? Ada keperluan apa? Oh iya, betul ya Pak Turi ya. Jadi kebetulan saya lewat di sini loh Pak. Apakah Bapak memiliki waktu sebentar Pak? Saya mau berdialog dengan Bapak. Wah, terima kasih banyak. Dengan senang hati, saya pasti selalu punya waktu. Nak. Ayo kita masuk ruangan Bapak saja supaya nanti kita bisa berbicara dengan nyaman. Setuju kan? Ya baik Pak. Oke, baik Yanik. Ya, silakan duduk. Nak. Baiklah, ada apa sebenarnya? Coba ceritakan kepada Bapak. Saya lihat tadi kamu sangat murung, berdiri di depan kantor itu ada apa sebetulnya? Ayo ceritakan sekarang. Ya, begini Pak. Akhir-akhir ini saya tidak nyaman dalam mengikuti suatu mata pelajaran Pak. Oh ya? Oh, baik. Sebelum kita berdialog lebih jauh lagi, saya mau tanya dulu. Nanti setelah kita berdiskusi ini, apa yang ingin kamu tujui atau kamu capai? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Harapan saya yang saya capai setelah kita berdiskusi ini, Pak, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Pak. Oke. Apakah ada lagi? Sebetulnya begini, Pak ya. Saya bingung, Pak. Kenapa ya? Saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran yang sebetulnya saya suka. Tapi saya malah diperlakukan tidak adil. Saya bingung, apa sih salah saya ini, Pak? Oh gitu. Bolehkah kamu cerita kepada saya apa yang kamu rasakan saat ini? Baik, yang saya rasakan saat ini, Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak.
Oh gitu. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil diperlakukan oleh guru tersebut? Betul ya Pak. Begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian Mhm. murid di kelas kami mengikuti les privat pada guru tersebut. Sebagian besar loh Pak. Iya, iya, iya. Kecuali saya yang tidak ikut Pak. Lalu guru tersebut sering menyindir saya dan murid-murid lain yang tidak mengikuti les privat dengan guru tersebut Pak. Mhm. Nah, itulah yang membuat saya sangat tidak nyaman Pak. Oh gitu. Terus ini, selain tidak nyaman, kalau saya memetiknya itu kan kamu tidak nyaman. Ya. Selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Sebetulnya ada Pak ya. Saya Ya. merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Ya. Oh ya. Ya. Hmm. Para murid yang ikut les privat para guru tersebut mendapat Hmm. nilai yang lebih tinggi dari saya. Bayangkan itu. Oke. Ya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas loh Pak. Oh begitu. Kalau Ya. boleh tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Coba diceritakan dengan baik sehingga nanti Bapak bisa memberikan arahan ke kamu. Oh ya begini Pak. Sepertinya saya sudah menjawab semua soal-soal yang diberikan dengan benar. Ah, ah. Tetapi kenapa ya Pak? Nilai yang saya dapatkan tetap saja rendah. Saya Hmm. bingung ini. Iya, Ya. ada ketidakpuasan gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, baik. Saya semakin penasaran sebetulnya. Sebetulnya, apakah kamu sudah pernah melakukan sesuatu? Langkah-langkah seperti apa yang sudah kamu lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Ya, karena jujur Pak, sebetulnya saya sudah rajin belajar, Pak. Ha, 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 ha. Kemudian Mhm. mengulang semua pelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Di sekolah, oke. Jadi, ya, jadi ini dugaan saya, Pak. Ini dugaan loh, Pak ya, Iya, iya. bahwa semua yang ikut les dapat nilai baik. Sedangkan yang tidak ikut les mendapatkan nilai rendah, Pak. Menurut saya, ini semacam telah diatur oleh guru Oh, tersebut, Pak. ya. Ya. Ini Oke. dugaan saya loh, Pak. Ya, Ya Pak. betul ya semacam diatur itu kan. Ya. Oke, baik. Lalu kesempatan apa yang sekarang kamu miliki? Oke, sebentar. Saya penasaran tadi dengan pengaturan itu, ya seperti yang kamu maksudkan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru tersebut? Ini Pak betul. Jadi jujurnya belum Pak ya. Oh ya belum ya. Tapi ya. Tapi yang saya lihat sebelum mengikuti les privat ke guru tersebut, saya Hmm, merasa nilai saya lebih baik loh lebih Pak baik dari ya. mereka. Oke, Tapi setelah mereka ikut les, nilai mereka semakin tinggi ketimbang nilai saya Pak. Ya. oke. Terus menurut kamu sekarang, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang ini? Oh ya. Tadi Ya, sebenarnya saya berdiri di depan ruang guru Pak. Pak lihat tadi kan? ya. Ya. Karena Mhm. hendak bertemu dengan guru tersebut Pak. Untuk Betul. Nah, mengkonfirmasi dugaan yang saya nah, punyai selama ini. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya pikirkan, Pak. Mudah-mudahan ya. Ya. oke, oke. Kemudian tadi, kenapa kamu tidak lakukan itu? Kan kamu tadi ada niat untuk bertemu, tetapi Ya, ya. ternyata tidak dilakukan. Kira-kira kenapa tidak Ya. dilakukan? Jujur, Pak, saya takut nanti saya dimarahi sama guru tersebut. Oke, betul ya. Takut dimarahi. Memang sebelumnya selama ini pernah dimarahi tidak sama guru yang bersangkutan? Ya, tidak sih, Pak. Pada saat menjelaskan pelajaran saya mengerti dan juga sebenarnya saya sangat senang mengikuti les yang dibawakan oleh guru tersebut. Gurunya keren loh, Pak. Begitu. Terus ini, eh, kenapa tadi kamu tidak mencoba? Ini kan akan bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, benar Ya. juga sih, Pak. Seharusnya Nah, saya mencoba menemui Pak guru tersebut. seharusnya dicoba ya kan? Iya, Oke, iya, betul, betul. Terima kasih, Pak. Betul, betul. oke. Nah, oke. Nah, itu sangat bagus. Ketika nanti kamu punya niat untuk memberanikan diri mencoba untuk menyampaikan, sehingga nanti, oke. Nah, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, nanti apa yang ingin kamu sampaikan? Oh, Ketika iya. nanti kan selama ini tadi kan sampai berdiri di depan kelas, Iya. mau ketemu tidak jadi ketemu.
tetapi setelah saya sampaikan, kamu beranikan saja untuk bertemu. Apa yang nanti akan kamu sampaikan kepada guru? Ya baik, Kalau terima kasih Pak. Terima hmm, kasih atas penguatan yang diberikan. oke. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan sampaikan bahwa apakah ketika saya tidak mengikuti les dapat mempengaruhi nilai saya di kelas. Lalu saya Aha. juga akan tanya, apakah nilai rendah yang saya dapatkan sebagai konsekuensi dari saya tidak mengikuti les privat? Ataukah karena memang saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, Pak? Nah, itu mantap. Itu sangat bagus. Justru itu. Coba lakukan itu nanti. Ya, selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bisa mendapat nilai yang baik walaupun kamu tidak mengikuti les privat? Ya, begini Pak, Nah, sebelumnya oke, kan saya selalu juara kelas ini Pak. betul. Ya, Oke. saya juga selalu Oh, belajar dengan rajin. Saya belajar mandiri hmm, loh Pak. oke, oke, Kemudian keren. mengulang kembali pelajaran setelah tiba di rumah. Saya Oke. juga sering mencari sumber belajar melalui internet Wow, dan keren. membaca buku perpustakaan. Ya. Tapi akhir-akhir ini, Pak, saya juga sibuk dengan kegiatan lain, Hmm. yaitu Oh, membantu orang tua saya menjaga warung, Pak. oh gitu. Ya, kebetulan orang Hmm. tua saya di PHK dari perusahaan pada sebagai akibat pandemi COVID. Jadi sebenarnya konsentrasi belajar saya di rumah agak terganggu, Pak. Begitu keadaannya, Pak. Oke, 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 baik. Jadi apakah hal tersebut sangat mempengaruhi cara kamu belajar? Ya, itu pasti, Pak. Saya menjadi kurang maksimal karena konsentrasi saya terbagi, Pak. Ya. Oke, baik. Ya, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilai-nilai yang kamu sampaikan tadi. Apakah disebabkan oleh karena tidak mengikuti les privat bersama guru tersebut, ataukah karena kurang belajar? Karena konsentrasi kamu terbagi membantu orang tua menjaga warung. Ayo, coba dipikirkan, Iya, ya. disimpulkan. Oh ya, Ya kan? betul, Pak. Sepertinya karena konsentrasi saya terbagi, Pak. Ya. Nah, mantap. Jadi sekarang, ya, apa yang kamu lakukan nanti setelah ini? Oke, oke. Baik, yang saya lakukan nanti, Pak. Yang pertama, saya akan Nah, tetap tanya pada guru tersebut untuk memastikan dugaan saya, ya. Kemudian lalu saya akan membuat jadwal belajar di rumah sehingga saya bisa mengatur waktu belajar dengan membantu orang tua menjaga warung, Pak. Karena oke. menurut saya, Pak, salah satu cara terbaik untuk membahagiakan orang tua adalah menyisihkan waktu untuk membantu pekerjaan mereka, Pak. Wah, keren sekali kamu, nak. Ya, ya jarang saya temukan murid yang bisa saya mengutip kata-kata kamu. Kamu bilang adalah membantu orang tua merupakan salah satu cara terbaik untuk membahagiakan orang tua. Luar biasa. Kamu hebat. Terima kasih, Oke, Pak. Bapak bangga dengan kamu. Ya, jadi tadi 2 poin solusi yang kamu sampaikan tadi sangat baik. Mungkin masih ada solusi yang lain selain Ya, 2 poin tadi. oke, baik. Kalau untuk mengikuti les privat bersama guru tersebut, saya rasa Aha, saya tidak bisa, Pak. Karena oke, saya oke. harus membantu orang tua saya, Pak. Terus saya pasti tidak memiliki biaya, Pak. Betul, Untuk betul. makan saja kami susah, Pak. Oh, Mungkin saya bisa minta bantuan pada teman saya, Pak. Kebetulan dia teman baik saya dan dia mengikuti les privat listrik. tersebut. Ya, mungkin dia dapat menjelaskannya pada saya, Pak. Nah, gitu. Jadi ada 3 ya solusi yang kamu sudah sampaikan. Saya juga sangat bangga poin yang ketiga yang kamu tawarkan yaitu akan mengkomunikasikan dengan teman baik kamu. Jadi itu ya, terima kasih banyak. Oke, nah langkah-langkah yang kamu lakukan itu sangat baik. Ya, sangat bangga dengan kamu. Kemudian eh, apa komitmen yang dapat kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Karena Baik, tidak rencana saya, oh ya baik, terima kasih Pak ya. ya. Rencana saya esok pagi saya akan memberanikan diri menemui guru Mhm. tersebut. Kemudian mulai sebentar sore saya akan membuat jadwal belajar di rumah dan Oke, menyampaikannya kepada kedua orang tua saya.
Oke, mantap. Wah, tepuk tangan dulu deh. Kamu hebat. Nah, lalu siapa yang kamu mintai bantuan supaya nanti komitmen itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik? Ya, tentunya kedua orang tua saya dan teman baik saya Hmm. Aldo ya Pak ya. Iya, Kemudian iya. termasuk Pak Guru juga ya. Oke, oke, oke. Saya juga akan minta bantuan Aldo untuk menemani saya sehingga saya dapat menemui guru tersebut. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi Mansi, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menyatakan komitmen kamu dengan sangat baik. Ya, pesan saya, ayo segera lakukan, jangan ditunda. Ya, nanti kamu punya kecurigaan terhadap guru yang setting nilai apa segala macam itu nanti akan berkepanjangan. Dan tentunya menurut Bapak itu sangat tidak baik. Sehingga Bapak saya mengharapkan jangan ditunda lagi, ayo segera lakukan, silakan berkomunikasi dengan Bapak Guru. Ingat, kamu itu sebetulnya sudah menjadi anak terbaik di dalam hati guru itu. Kenapa? Kamu memiliki sejarah bahwa kamu itu selalu ranking di dalam kelas. Nah, jadi kamu yakinkan dirimu bahwa Bapak guru tersebut sangat merindukan kamu akan melakukan komunikasi dengan dia sebaik mungkin tanpa ada curiga. Baik sudah ya, silakan ke kelas. Terima kasih kamu sudah menyampaikan ini dengan baik. Ya, keren. Baik, terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya dan saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Oke, Pak. Terima baik. kasih. Terima Salam kasih hormat ya. ya Pak ya. Selamat pagi. Oke, mantap. Oke. Baik, terima kasih Pak Mansi. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Yufes untuk menyampaikan komentarnya. Silakan, Pak. Oke, Silakan. terima kasih Pak Metodius. Luar biasa praktek coachingnya pada hari ini. Sekali lagi mari kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Oke, terima kasih luar Oke. biasa ya. Ya, sebuah demonstrasi yang sangat luar biasa bagaimana seorang guru Pak Metodius tadi merespon apa yang menjadi persoalan dari seorang siswa yang disampaikan atau diperagakan oleh Pak Matius. Luar biasa, Pak Matius juga secara terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahannya sehingga dengan sendirinya juga Pak Mansi bisa menemukan jalan keluar ataupun solusi yang menjadi solusi tindakan dalam menghadapi atau dalam menemukan jalan keluar dari persoalannya. Saya secara pribadi menyampaikan ajungan 2 jempol untuk Pak Mansi dan Pak Terima Metodius kasih. telah melakukan praktek coaching pada pagi siang hari ini yang sangat luar biasa. Keren pokoknya. Namun dari hasil pengamatan yang saya lihat terkait dengan pelaksanaan praktek coaching yaitu alur tirta mulai dari awal sampai dengan akhir sesi, terutama pertama terkait dengan tujuan, yaitu dialognya sangat luar biasa. Telah memaparkan tujuan di mana seorang coach berusaha ingin menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan coach di sini Pak Metodius berusaha untuk membantu Pak Mansi sebagai seorang coach, yaitu berperan sebagai seorang siswa sebenarnya dalam menemukan tujuan akhir, yaitu bagaimana dia tidak negatif thinking ya kepada orang lain. Ya, harus Oke, positif thinking. Luar biasa. betul. Kemudian yang kedua, terkait dengan identifikasi masalah. Bagaimana Pak Metodius tadi sebagai seorang coach sangat luar biasa memberikan pancingan berupa pertanyaan terbuka kepada Pak Metodius, kepada Pak Mansi maksud saya, dan umpan balik yang diberikan sehingga terjadinya sebuah komunikasi yang sangat asertif, yaitu tidak mendominasi antara yang satu dengan yang lain. Semuanya memberi ruang yang sama
baik seorang coach maupun seorang coachi, bagaimana Pak Methodius, Pak Mansi menampilkan yang terbaik tadi, adanya keseimbangan. Sehingga Pak Mansi nyaman selaku seorang coachi berbicara di hadapan Pak Methodius sebagai seorang coach. Kemudian yang berikutnya, melalui komunikasi tersebut juga coachi Pak Mansi tadi mampu menemukan masalahnya sendiri. Ya, tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang diberikan oleh Pak Methodius selaku seorang coach. Pertanyaannya sangat terbuka, sehingga ternyata permasalahan yang dihadapi oleh seorang Pak Mansi ini bisa ya sendiri menemukan solusinya. Ya, luar biasa praktek coachingnya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah berusaha untuk membangun rencana kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalahnya yang sedang dihadapi oleh seorang coach, yang dihadapi oleh seorang Pak Matius, terbuka untuk disampaikan kepada Pak Methodius sebagai seorang coach. Dan juga Pak Methodius sebagai seorang coach juga tadi telah membantu Pak Mansi sebagai seorang coach dalam merencanakan sebuah tindakan yang dilakukan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dari Pak Mansi sebagai seorang coach dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Sebuah solusi tindakan yang sangat konstruktif, yang sangat membangun tentu terhadap dirinya. Pesannya dari sampaikan tadi bahwa ya betul-betul dapat oleh seorang coach, yaitu tentu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh seorang coach, yaitu Pak Methodius. Intinya bahwa bagi saya luar biasa praktik coachingnya pada hari ini. Pak Mansi merasa puas sebagai seorang coach, Pak juga sebagai seorang coach sangat luar biasa menampilkannya. Terima kasih. Sekali lagi saya memberikan jempol kepada teman berdua. Pokoknya keren lah. Oke, terima kasih. Kesempatan Terima kasih, berikutnya, Pak. teman yang lain. Oke, betul Pak Metodis. Sekali lagi sama-sama. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya serahkan Pak Mansi dan kawan-kawan untuk bisa berperan terhadap kasus yang ketiga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yuvens dan juga Pak Todi yang saat ini masih membersamai saya untuk melakukan praktek coaching ya. Ya, jadi sudah 2 kasus yang telah kita praktikkan secara bersama dalam kaitan upaya untuk menemukan solusi dari 2 kasus tersebut. Ya, tibalah sekarang kita masuk pada coaching kasus 3 atas izin dari kita semua ya teman-teman ya. Ya. Perkenalkan saya ya Matius Mansi, fasilitator 25 BGP NTT. Ya. Saat ini saya akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Yuvens Tarong berperan sebagai coach, dan Pak Methodius Rudiang akan berperan sebagai pengamat atau observer. Ya. Dan kita bertiga akan menjalankan tugas dan peran kita masing-masing. Ya. Izinkanlah saya membawa 2 rekan ini ke dalam situasi coaching, seolah-olah nanti saya adalah guru dan Pak Todi ini adalah rekan sejawat saya yang bertugas sebagai coach, dan Pak
Tudi ya, Pak Tudi berperan sebagai pengamat untuk mengamati jalannya kucing ini. Baik, saya baca dulu kasusnya ya, teman-teman. Kasus 3, ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika dia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda menyikapinya? Ya, jadi itu adalah kasusnya. Sekarang kita coba melakukan praktik coaching ya, teman-teman. Ya, bagaimana Pak Yuven, sudah siap, Pak Tudi? Oke, selamat. Oke, siap. Sudah. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke. Oke, selamat pagi Pak Mansi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Oh ya, selamat pagi Pak. Luar biasa, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Guru sendiri? Oke, puji saya sangat baik pada pagi hari ini, namun saya punya masalah Pak Mansi. Apa Oh ya. tidak mengganggu waktu dari Pak Mansi? Oh, tidak Pak. Ada apa ini Pak ya? Ada apa ini? Ini Pak, saya ini punya persoalan Pak Mansi ini. Saya ingin sekali bahwa persoalan yang saya miliki ini, saya ingin menemukan solusinya. Tetapi secara pribadi Pak Mansi, saya belum bisa menemukan solusinya, sehingga sangat saya harapkan bahwa nanti saya bisa temukan solusi ketika saya bercerita dengan Pak Mansi ini. Sangat saya harapkan, saya yakin dan percaya Pak Mansi ini teman saya yang bisa menemukan solusi atas persoalan saya ini Pak Mansi. Apa Bapak Mansi bisa siap untuk mendengarkan cerita dari saya Pak Mansi? Wow. Baiklah, jadi ceritanya Pak Guru ini memiliki masalah ya. Ya, kemudian Iya Pak Mansi, ingin betul. Saya punya masalah Pak Mansi. Ingin menemukan solusi dari masalah tersebut ya Pak ya. Betul ya, sekali Pak Mansi. Iya, terus apa masalahnya ini Pak? Saya tertarik sekali ini. Jangan marah ya Pak ya. Begini Pak Mansi, saya sebenarnya tidak enak hati dengan Pak Mansi senang mau cerita ini, tapi mohon solusinya Pak Mansi ya. Tadi itu Pak Mansi, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak Mansi. Ternyata bahwa Bapak Kepala Sekolah itu menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu kemarin saat saya mengajar ke Pak Mansi. Lalu pengawas sekolah ini yang melakukan supervisi itu hari tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks itu hari. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Pak Mansi. Baik itu dari internet, dari media YouTube, kemudian juga dari media cetak lain sebagai sumber belajar saya. Namun ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks Pak Mansi. Lalu pengawas pun tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, sehingga tadi itu dia dipanggil oleh kepala sekolah ke Pak Mansi dan mendapatkan teguran. Itu persoalan saya sebenarnya Pak Mansi.
Bisakah Pamansi mencari solusi atas persoalan saya ini? Oh ya, ya. Oh jadi begitu ya Pak ya. Jadi Pak Yuvens ini Iya Pamansi. ditegur oleh kepala sekolah karena mengajar tak pakai buku teks tapi menggunakan sumber yang lain, misalnya internet atau Betul sumber-sumber Pak. yang lain, ya, ketika disupervisi oleh pengawas ya. Begitu ya Pak ya. Iya betul. Betul Ya. Pamansi, begitu Lalu persoalannya. lalu bagaimana perasaan Pak Guru saat disupervisi oleh pengawas? Perasaannya bagaimana saat disupervisi? Eh, di saat supervisi sebenarnya Pamansi, saya merasa senang. Karena apa? Saya disupervisi, tapi ternyata pada akhirnya saya merasa kecewa sekali. Wow, wow. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam merangkum materi dari berbagai macam sumber itu, baik itu dari Iya, internet, kemudian saya membaca buku-buku yang lain di perpustakaan, kemudian saya rangkum, iya, kemudian di media cetak lainnya. Toh pada iya, iya. akhirnya juga saya dikecewakan seperti ini Pak Mansi, terutama oleh pengawas, lalu dia laporkannya kepada kepala sekolah. Padahal Wow. materi yang saya sampaikan itu Pak Mansi sudah sangat sesuai dengan kurikulum. Tentu kan kita mengajar ini Pak Mansi berdasarkan kurikulum, tidak mungkin kita bisa mengajar semau kita. Tentu ada kurikulum sebagai Iya, dasar kita berpijak kita melakukan sesuatu. Kan ada di sana, ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasarnya. Sedangkan buku sumbernya itu saya menggunakan sumber-sumber lain. Begitu Pak Mansi. Tapi menurut pengawas itu salah. Saya harus menggunakan buku teks untuk melaksanakan iya, iya, iya. pembelajaran Pak Mansi. Sehingga saya merasa kecewa sekali Pak Mansi. Begitu tadi Pak Mansi. Iya, iya. Oke, oke. Jadi awalnya senang ya disupervisi, kemudian dalam Iya perjalanan betul. supervisi ini ya merasa kecewa ya Pak Guru ya. Ya, lalu apa harapan dari Pak Guru ini? Terima kasih Pak Mansi. Harapan saya terhadap proses ini bahwa ya, dalam mengajar itu tidak hanya memanfaatkan satu sumber, ya, tetapi menggunakan sumber yang lain, yaitu memanfaatkan seperti yang saya sampaikan tadi Kak Pomsi, media internet kah, melalui channel-channel YouTube. Hal ini senada dengan ya konteks pembelajaran zaman sekarang lah. Zaman kita sekarang ini kan sudah rame IT lah, di mana-mana kita bisa mendapatkan sumber belajar. Tetapi pengawas kita ini ya macam tidak mau kalah masih itu tadi, tidak mau berubah lah dari situasi yang ya Iya, mungkin iya, iya. mereka dulu ya hanya itu buku teks saja sebagai sumber belajar. Padahal zaman kita sekarang ini ya begitu banyak sumber-sumber belajar sehingga saya menggunakan itu Pak Mansi. Artinya saya mengajar ini juga sesuai dengan perkembangan zaman lah Pak Mansi. Begitu itu persoalannya Pak Mansi. Jadi harapan Pak Guru adalah kepala sekolah dan pengawas memahami model pembelajaran sekarang yang tak hanya ya, menggunakan buku teks sebagai sumber saja, tetapi bisa juga ya memanfaatkan sumber-sumber yang lain yang relevan ya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Lalu apa rencana aksi Pak Guru sebagai solusi dari permasalahan ini? Hanya ingin membuktikan bahwa apa yang sebenarnya sudah benar ya terus Pak Mansi ya. Tapi tidak tahu menurut Pak Mansi sebentar. Saya tadi membantu diri untuk bisa konsultasi berinformasi ini sehingga saya bisa menemukan.
solusi atas masalah saya ini Pak Mas. Sudah benar menurut saya dan menunjukkan hasil belajar siswa saya. Saya mengalami peningkatan karena memanfaatkan berbagai sumber dalam mengajar. Ya. Sehingga buktinya itu, Wow. saya punya anak-anak itu banyak berprestasi Pak Mas. Bahkan ketika ada ajang, ada perlombaan, punya anak ini ya mendapatkan prestasi lah. Ya bahkan Pak Masih kan tahu tuh di kita punya kantor itu ada beberapa piala yang sebenarnya diraih oleh peserta didik saya. Itu karena itu tadi. Tapi ya saya juga tidak tahu lah bagaimana cara berpikir dari pengawas itu. Begitu Pak Masih. Oke, luar biasa atas prestasi dari siswanya ya. Jadi intinya bahwa Iya, Pak Guru ingin membuktikan dampak positif penggunaan berbagai sumber terhadap hasil belajar siswa ya. Ya, lalu bagaimana cara Pak Guru betul. menjelaskannya kepada kepala sekolah dan pengawas ini? Kira bagaimana ini, Pak? Iya Pak Masih. Meskipun dengan berat hati ya, tapi saya nanti akan bertemu kepala sekolah dan saya mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk mengundang kembali Bapak Pengawas sehingga saya bisa menjelaskan bukti kenaikan hasil belajar siswa saya ketika dalam mengajar saya tidak hanya menggunakan teks tetapi juga menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan, terutama ya tentu berdasarkan kurikulum. Saya akan menyampaikan, menjelaskan inilah bukti-buktinya Bapak. Kira-kira nanti respon atau tanggapan dari Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah itu seperti apa. Tapi intinya bahwa saya secara pribadi ingin bertemu Bapak Kepala Sekolah dan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengundang kembali Bapak Pengawas untuk hadir di sekolah kita ini. Saya nanti akan menjelaskan di hadapan mereka terkait dengan bukti kenaikan hasil belajar siswa saya terhadap apa yang saya sudah lakukan, yaitu menggunakan sumber-sumber lain dalam belajar, tidak hanya menggunakan buku teks. Begitu Pak Masih. Oke, luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Baiklah ya, jadi solusinya adalah ya Pak Guru mau bertemu dengan kepala sekolah dan juga pengawas ya untuk betul sekali Pak Masih. Saya mau ingin bertemu lagi Kang. Ya. Jadi untuk menjelaskan seperti apa dampak positif penggunaan beragam sumber dalam kegiatan pembelajaran ya. Luar biasa Pak. Lalu apa komitmen terhadap rencana aksi yang telah Pak Guru buat tadi? Ini Pak Masih. Karena itu tadi saya punya keyakinan Pak Masih ya, bahwa dan sudah ada buktinya lah Pak Masih. Itu tadi. Sehingga nanti saya harus meyakinkan kepala sekolah itu dan pengawas bahwa sumber belajar sekarang bukan hanya buku teks saja, tapi bisa menggunakan sumber lain yang sesuai dengan kurikulum. Iya, jangan sampai bahkan nanti kita sebagai guru ketinggalan. Karena anak didik, peserta didik kita sekarang itu ya di rumahnya juga sudah punya gawai, sudah punya handphone, mereka bisa akses internet. Lalu kalau kita sebagai seorang guru terpaku pada buku teks, ya nanti ada pertanyaan dari siswa kita tidak tahu, ya itu menjadi soal lagi. Sehingga ya saya dengan bertemu kembali nanti Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas itu bahwa satu-satunya materi atau sumber tetapi dan jika sekolah dan pengawas maka harus tetap menerapkan itu di satuan pendidikan kita. Bahkan saya mengajak teman yang lain nanti Pak Masih, begitu. Wow. Iya. Ya, ajak teman yang lain ya untuk menggunakan beragam sumber termasuk gawai atau internet ya Pak ya. Ya, luar biasa Pak. Pak Guru tadi
komitmennya Betul Pak Mansi. meyakinkan kepala sekolah dan juga pengawas bahwa sumber belajar sekarang bukan hanya buku teks saja, tetapi bisa juga sumber lainnya yang relevan dengan kurikulum ya, misalnya penggunaan internet tadi atau penggunaan gawai, ya di mana gawai ini kan atau internet ini kan sangat dekat dengan kehidupan anak-anak atau anak-anak memilikinya. Kemudian komitmen dari Pak Guru tadi bahwa jika berhasil menjelaskannya kepada kepala sekolah dan pengawas, maka bisa diterapkan di satuan pendidikan, bisa menerapkannya kepada rekan guru lain di sekolah. Ini luar biasa ini, Pak. Ya. Lalu kapan melaksanakan rencana bertemu kepala sekolah dan pengawas ini, Pak? Saya tidak mau menunda-nunda waktu lah Pak Mansi. Karena saya ini, iya betul Pak Mansi. Padahal saya sudah, ya, sehingga saya rencananya besok bisa bertemu kepala sekolah Pak Mansi. Sehingga mungkin bisa kepala sekolahnya meminta pengawas bisa bertemu kita itu pada hari berikutnya. Sehingga besok saya harus bertemu kepala sekolah Pak Mansi. Oke. Begitu. Luar biasa ya. Jadi rencananya besok Ya. segera bertemu dengan kepala sekolah, nantinya dilanjutkan dengan bertemu dengan pengawas. Ya, luar biasa. Baiklah Pak, semoga saja komitmen untuk rencana aksinya bisa dijalankan ya Pak ya. Itu harapan saya. Oke Pak, saya sangat mengharapkan dukungan dari Pak Mansi untuk Ya, saya besok bisa bertemu kepala sekolah. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Mansi. Mungkin Pak Mansi tadi ada kesibukan yang lain, tetapi karena kita ini sudah teman, sudah sahabat, ya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada Pak Mansi sudah membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya miliki. Sekali lagi terima kasih Pak Mansi, akhirnya saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Semoga nanti apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya ini saya bisa mengimplementasikannya kepada diri saya dan juga nanti bisa berdampak kepada teman-teman guru lain di sekolah kita. Setiap solusi ini bagi saya, setiap permasalahan bagi saya ini kalau kita simpan sendiri rupanya tidak ada solusinya, tetapi ketika kita berkomunikasi seperti Pak Mansi yang menyediakan waktu, kesempatan untuk siap berkonsultasi, ya saya sangat berterima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Mansi, luar biasa Pak Mansi ini memang. Pak Mansi ini sahabat yang baik lah. Terima kasih Pak Mansi. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak, demi murid kita harus berkolaborasi. Tapi saya senang satu hal tadi Pak. Jadi di kalimat terakhir bahwa Pak Guru berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian berniat untuk mengimplementasikan semua solusi dan juga rencana aksi. Jadi harapan saya mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berguna. Kemudian kapan kita bisa melakukan kegiatan coaching berikutnya ini Pak? Oke Pak Mansi, saya sangat mengharapkan bahwa Pak Mansi nanti kedepannya tidak bosan-bosan untuk mendengar keluh kesah dari saya dan juga mungkin dari teman-teman lain lah. Pak Mansi ini luar biasa. Pak Mansi dulu mungkin belajar banyak tentang menemukan solusi atas permasalahan. Luar biasa sekali Pak Mansi. Memang Pak Mansi ini adalah teman yang sangat hebat, luar biasa sekali. Saya sangat mengajungkan jempol terhadap Pak Mansi ini, luar biasa sekali. Dia punya boleh dibilang solusi-solusi atau pemikiran yang sangat cerdas sekali sesuai dengan konteks kita zaman sekarang. Luar biasa Pak Mansi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya ya jangan bosan-bosannya untuk mendengar keluh kesah kami, apalagi kami ini Pak Mansi masih sangat junior dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Pengalaman dari Pak Mansi yang sudah senior ini terutama dalam menghadapi persoalan tugas kita sebagai seorang guru sangat luar biasa lah. Sudah makan garam dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Luar biasa Pak Mansi. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saya izin Pak Mansia, saya izin ke belakang. Terima kasih. Pengamat, silakan. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus yang meriah untuk kita bertiga yang sudah berusaha untuk tampil maksimal terkait dengan praktik coaching atas kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jujur bahwa saya terkesima dengan praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Mansi dengan Pak Yupens di kasus yang ketiga. Ya memang yang pertama kasusnya sangat familiar dengan kita, bahwa itulah sebetulnya konteks yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Oke, nah kita kembali kepada bagaimana hasil amatan saya terkait dengan proses coaching yang Bapak berdua telah laksanakan pada hari ini. Sesuai dengan pengamatan saya Bapak berdua bahwa percakapan coaching sudah menjadi alur tirta, di mana ya, seorang coaching, ya, seorang coach telah menggali coachingnya sehingga tadi mampu menyampaikan apa tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching atau percakapan yang telah dilakukan. Kemudian melalui pertanyaan yang sangat hebat dan luar biasa juga, coachnya sudah mampu mengidentifikasi, ya, dan menerapkan bagaimana rencana terkait dengan kasus yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ya terkait dengan tanggung jawab. Juga melalui kelihayan seorang coach pada hari ini telah benar-benar menumbuhkan rasa tanggung jawab dari Pak Yupens sebagai seorang coach ya dalam menemukan jawaban dan menemukan potensi penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang sangat menarik bagi saya selanjutnya yaitu bahwa melalui percakapan tadi, ya, seorang coach tidak memberikan solusi, ya, tidak memberikan solusi atas masalah, tetapi menggali potensi sehingga seorang coach bisa menemukan masalahnya sendiri, bisa menemukan jawaban, bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kita tahu bersama bahwa prinsip coaching, ya, prinsip coaching itu adalah menggali potensi yang ada pada diri seorang coach sehingga dia nanti akan mampu menemukan serta ya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, berikutnya Bapak berdua yaitu terkait dengan coach ya sudah mendengarkan aktif. Ya, ada ekspresi ya yang disampaikan oleh seorang coach, ekspresinya sangat unik, itu menunjukkan bahwa dia mendengarkan secara aktif, ya, tidak hanya melempar pertanyaan lalu mendengar, tetapi ada hal-hal tertentu yang dia sambung dan kata-kata itu yang menunjukkan bahwa dia benar-benar aktif mendengar. Kemudian di sini Bapak dan Ibu terkait dengan mendengar aktif, ya, di sini juga seorang coach ya tidak memberikan justifikasi, tidak memberikan kesimpulan, tidak memberikan asumsi atau pendapat pribadi, ya, serta dapat menangkap emosi coachnya. Nah, di sini seolah-olah dia terlibat dalam masalah yang dihadapi oleh seorang coachnya. Ya, ini luar biasa. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan selalu berasal dari mendengarkan. Ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang rumpang. Artinya begini Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, bahwa kita menanyakan sesuatu atas pernyataan
dari seorang coach. Sehingga nanti ada kesinambungan antara pertanyaan pertama, kemudian diikuti dengan jawaban atau pernyataan coach, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan dari seorang coach atas pernyataan coach. Ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang baru, ada kesinambungan antara poin per poin. Kemudian yang berikutnya juga bahwa coach juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan secara sungguh. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak berdua, coach juga dalam hal ini tadi Pak Mansi sudah memberdayakan coach. Ya, yang dengan cara apa? Membantu membuat rencana aksi secara spesifik, kemudian mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman, ya seperti itu. Tetapi yang saya mau komentari bahwa benar-benar praktek coaching yang sangat luar biasa, karena kita kembali kepada poin yang kedua, yaitu di sini coachnya tidak mengintervensi jawaban. Artinya jawaban dari setiap pertanyaan itu adalah benar-benar murni dari dalam seorang diri coachnya. Sehingga ngomong tentang bagaimana menumbuh kembangkan potensi diri dari seorang coach itu benar-benar ada pada praktik ini. Kemudian yang berikutnya Bapak berdua, coach sudah berhasil menemukan solusi dari masalahnya. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa sebetulnya coach itu mampu menemukan sendiri solusi dari persoalan, yaitu karena ada keterampilan bertanya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang coach, dalam hal ini adalah Pak Mansi. Terima kasih banyak sudah jujur bahwa ini adalah sebuah praktik baik, tidak hanya sebuah praktik baik, tetapi ya semacam model untuk saya gunakan secara pribadi dalam melakukan kegiatan coaching bersama guru, bersama murid di sekolah saya. Dengan demikian Bapak berdua, bahwa kalau kita melihat tujuan pembelajaran khusus dari modul coaching ini, ya, yaitu dapat melakukan percakapan coaching dengan Alutirta. Saya menyatakan bahwa tujuan ini kita sudah capai dengan luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita bertiga. Kemudian yang kedua, CGP dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Ya, presence, kemudian ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan dalam percakapan coaching. Ya, jadi 3 kompetensi itu sudah dipenuhi baik oleh coach maupun coachee dalam praktik coaching saat ini. Baik ke Bapak Yuvens dan Pak Mansi, terima kasih. Begitu saja hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching yang Bapak berdua lakukan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, terima kasih dan selamat siang untuk kita. Oke. Terima kasih Pak Metodius, luar biasa ya. Bahwa Terima kasih Pak. rupanya kita bertiga tadi adalah kolaborasi yang sangat luar biasa dan hebat ya. Kita bertiga telah menjalankan 3 peran yang sangat luar biasa. Kita semuanya tadi sudah dapat. Saya secara pribadi sudah dapat sebagai seorang coach, sudah juga dapat sebagai seorang coachee, dan juga sudah dapat juga sebagai seorang pengamat. Begitu juga Pak Mansi sudah menjalankan tugas sebagai seorang coach, sudah juga menjalankan tugas sebagai seorang coachee, juga menjalankan sebagai seorang di terakhir sesi juga Pak Metodius sudah menampilkan yang terbaik, bagaimana dia bisa menjadi seorang coach, seorang coachee, dan juga bisa menjadi seorang pengamat. Kolaborasi yang sangat luar biasa kepada kita semua, terutama kepada kita bertiga pada pagi menjelang siang hari ini, luar biasa sekali. Saya ingin mendapatkan informasi tambahan dari ketiga teman atau teman berdua lah pada siang hari ini.
Menurut Pak Mansi, kira-kira dari pengalaman realita atau kenyataan yang dilaksanakan oleh Pak Mansi, terutama melaksanakan praktek coaching, Pak Mansi ini kan seorang kepala sekolah ya Pak Mansi ya, dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah, terutama dalam menerapkan praktek coaching. Tadi kita kan sudah melaksanakannya bagaimana kita membedah kasus. Ketika dengan pengalaman realita yang dijalankan oleh seorang Pamansi, seorang kepala sekolah di satuan pendidikan dari Pamansi ini, apa menurut Pamansi? Bisakah Pamansi berbagi cerita terhadap hal ini? Ya, baik. Terima kasih Pak atas yang pertama pada Pak Tudi yang sudah memberikan komentar hasil pengamatan beliau terhadap kegiatan coaching yang sudah kita jalankan untuk kasus 3, yang dalam hal ini saya sebagai coachnya dan juga Pak Yupen sebagai coachingnya. Ya, ada banyak masukan input positif yang sudah diberikan kepada kita berdua tadi. Terima kasih berikut juga saya sampaikan untuk kita bertiga yang sudah saling berkolaborasi untuk melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Baik teman-teman, sebetulnya ini bukan hal baru untuk kita sebagai fasilitator, karena tahapan untuk menjadi fasilitator ini adalah kita menjadi PP. Artinya modul ini sudah pernah kita terapkan untuk teman sesama CGP yang kita dampingi dulu waktu PP maupun sekarang ketika kita menjadi CGP rekognisi maupun yang akan kita terapkan nanti melalui pendampingan terhadap CGP reguler angkatan 10. Artinya ini bukan hal baru. Berikut berkaitan dengan pengalaman. Jadi sebetulnya saya secara pribadi sudah menjalankan ini. Ya, menjalankan kegiatan supervisi akademik gitu ya, coaching supervisi akademik. Kalau pengalaman saya tahun lalu, saya menyiapkan tabelnya. Di bagian pertama itu nomor, kemudian alurnya, alur tirtanya, kemudian pertanyaan uji dan juga kemungkinan jawaban. Kemudian setelah itu jawaban dari coach itu saya tulis, kemudian saya simpan sehingga itu bisa dijadikan sebagai portofolio atau dokumen pegangan kita sebagai bukti supervisi. Nah, apa yang kita rasakan ya setelah kita menjalankan coaching supervisi akademik? Ya, saya sepakat bahwa coaching ini adalah kegiatan memberdayakan atau upaya dari coach dalam hal ini dalam kapasitas sebagai kepala sekolah berupaya untuk mengembangkan diri dari guru itu sendiri. Ya, karena fokus kita bukan pada menilai ya atau mencari kekurangan, tetapi bagaimana upaya kita berusaha mendesain pertanyaan supaya menghasilkan pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun. Dalam hal ini, coach atau guru kita menemukan sendiri solusi dari permasalahan terkait dengan hasil supervisi dari yang kita lakukan. Nah, itu ya. Jadi di sini ada kegiatan menuntun, sudah ada perubahan paradigma ini. Kalau sebelumnya mungkin lebih ke arah menilai, kemudian ada semacam ketakutan tersendiri bagi guru ya ketika disupervisi observasi dan juga pasca observasi. Tapi dengan teknik, dengan alur model Tirta ini membuat rasa nyaman bagi teman-teman kita, karena kita tidak mendikte, tetapi kita memberikan ruang kepada teman-teman itu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ditemukan dan juga yang dialami oleh teman-teman guru di sekolah. Karena ini kan sudah masuk, coaching ini kan sudah masuk ke
supervisi ini teman-teman ya. Kira-kira seperti itu kesan saya terhadap hadirnya modul coaching supervisi akademik ini, baik waktu PP maupun ketika kita menjadi fasilitator itu sendiri. Itu perasaan saya teman-teman. Artinya teman-teman kita tidak tekan teman-teman, tapi kita berupaya mendesain pertanyaan supaya teman-teman itu bisa menemukan sendiri solusinya. Sehingga agak baik kalau supervisi mereka tidak terlalu takut ya teman-teman. Mereka tidak terlalu takut, mereka malah senang. Itu pengalaman saya berkaitan dengan aplikasi atau implementasi kegiatan coaching untuk supervisi akademik untuk kegiatan real di sekolah ini. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tudi, mungkin ada pengalamannya Pak, silakan Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Masih. Ya, yang diberikan oleh Pak Masih. Saya langsung dengan pengalaman saja ya, Bapak ya. Jadi di sini ketika saya dihadapkan, memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Matius tadi, bahwa sebetulnya berbicara tentang materi coaching itu bukan hal baru bagi kita bertiga. Tetapi jujur bahwa ketika saya mau melakukan refleksi, saya sangat tertarik dengan pernyataan atau pertanyaan begini Bapak dan Ibu. Dari semua langkah dalam alur praktik coaching, ya, menggunakan alur Tirta ini, langkah mana yang menurut Anda paling menantang? Ya, ada pertanyaan begitu. Jujur bahwa Bapak dan Ibu bahwa yang pertama, langkah yang paling menantang bagi saya yaitu terkait dengan identifikasi dan rencana. Ya, identifikasi dan rencana. Nah, di sini kalau saya melihat bahwa dibutuhkan sebuah kelihayan, sebuah kelincahan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan. Satu kendala bagi diri saya itu, ya Bapak ya, berdua ya, kendala yang paling besar dalam diri saya itu adalah masih menerapkan prinsip mentoring, ya, masih menerapkan prinsip mentoring. Cepat sekali ingin memberikan solusi atas soal yang dihadapi orang. Jadi sepertinya di situ adalah proses menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Saya membaca bahwa dalam proses coaching semestinya seorang coach mampu menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang mengarah kepada jawaban atau membantu coaching dengan jawabannya, tetapi memolesnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti coachingnya dapat bertumbuh berkembang dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Itu refleksi saya Bapak berdua. Saya kembalikan ke Pak Yepes. Oke, terima kasih Pak Masih dan Pak Matius sudah berbagi luar biasa. Kita semua pada siang hari ini berbeda kolaborasi praktik coaching kita dengan berbagai macam peran yang sudah kita bagikan di awal, dan kita diskusi panjang lebar terutama bagaimana tiga kasus tadi dengan secara baik, secara benar. Bagi saya sangat luar biasa. Saya terima kasih kehadiran kita pada ruang kolaborasi terutama melaksanakan praktik coaching pada siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, semoga menyelesaikan seluruh tagihan penggerak ini bahagia. Di sisi mata foto keluarga. Oke, terima kasih. Dengan foto keluarga, maka sisi siang dan bahagia.